Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di pembahasan kita di sesi 3. Kali ini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Saya mencoba menyusun sebuah judul penelitian tentang atau dengan tema penyusutan arsip. Judulnya adalah Strategi Penyusutan Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah, Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten XYZ. Lalu bagaimana rumusan masalahnya? Saya mencontohkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur penyusutan arsipnya? Yang kedua, apa dampak dari penyusutan arsipnya? Yang ketiga adalah apa saja faktor penghambat penyusutan arsipnya dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Kita perhatikan bahwa rumusan masalah biasanya berupa kalimat tanya, ya. Jelas ya? Oke, kita berikan contoh yang lain. Saya mencoba membuat judul tentang konservasi arsip, temanya konservasi arsip, judulnya adalah Strategi Konservasi Arsip di Lembaga Kearsipan, Analisis Praktik dan Tantangan di Museum Sejarah Kota ABC. Ya. Kita lihat rumusan masalahnya, saya juga membuat 3, apakah harus 3? Tidak ya, tapi 3 itu ideal untuk satu artikel ilmiah. Boleh lebih dari itu, kalau kurang saya kira jangan ya. Contoh yang pertama adalah apa saja metode konservasi yang diterapkan. Kemudian yang kedua, apa tantangan yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah bagaimana efektivitas program konservasinya. Ini masih semuanya kalimat tanya. Ini adalah untuk kuantitatif. Kalau yang tadi rumusan masalah cocok untuk kualitatif ya. Kalau untuk kuantitatif kita gunakan hipotesis, bukan kalimat tanya tetapi pernyataan. Contoh judulnya adalah pengaruh infrastruktur teknologi, keterampilan SDM, dan kebijakan pengarsipan terhadap efektivitas pengarsipan digital di lembaga kearsipan. Kita lihat, variabelnya itu adalah infrastruktur teknologi, satu. Yang kedua adalah keterampilan SDM, yang ketiga kebijakan pengarsipan, dan variabel yang dipengaruhi adalah pengarsipan digital. Kita lihat ya. Variabelnya adalah variabel eksogen dan endogen atau independen dan dependen, seperti itu. Kita tulis persis di dalam judul di atas dengan kata pengaruh atau dampak. Lalu hipotesisnya adalah H1 terhadap pengaruh positif antara infrastruktur terhadap efektivitas pengarsipan digital. Jadi variabel eksogen yang pertama terhadap variabel endogen. H2-nya adalah variabel eksogen kedua, keterampilan sumber daya manusia terhadap variabel endogen, efektivitas pengarsipan digital. Seperti itu ya, teman-teman ya. Apakah variabel eksogen harus 3? Tidak. Apakah variabel endogen harus 3? Juga tidak. Kita lihat contoh yang lain. Saya mengambil judul pengaruh kualitas layanan dan aksesibilitas terhadap kepuasan pengguna arsip di Dinas Kearsipan Kota ABC. Ini berarti ada 2 variabel eksogen atau variabel independen, yaitu kualitas layanan, 1, dan yang kedua adalah aksesibilitas. Sementara variabel endogennya atau dependennya adalah kepuasan pengguna arsip. Kita lihat ya, variabel eksogennya 2, variabel endogennya 1. Maka di situ akan ada 2 hipotesis. Hipotesis pertama adalah pengaruh ya, kualitas layanan terhadap kepuasan, kemudian variabel H2-nya adalah pengaruh aksesibilitas terhadap kepuasan. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat ya, dan kita jelas semuanya. Selamat untuk membuat judul dan rumusan masalah atau hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.